Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin karena jauh suara ibu-ibunya tidak kedengaran. Dalam sebuah riwayat disebutkan, ketika seorang muslim berjumpa dengan muslim yang lainnya, maka dalam perjumpaan tersebut Allah Subhanahu wa taala menurunkan 100 rahmat. Allah khususkan 99 rahmat itu bagi mereka yang dalam pertemuan itu yang paling ceria, yang paling gembira, yang paling semangat di dalam pertemuan. Dan cuma 1 rahmat yang kurang semangat. Makanya Nabi kita Muhammad mengatakan sallallahu alaihi wasallam, absus salam bainakum tahab. Sebar luaskanlah salam, niscaya kalian akan saling mencintai karena Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Mudah-mudahan dengan saling mengucap salam kita semua berhak atas rahmat Allah. Kita semua mendapatkan keberkahan, bertambahnya kebaikan. Mudah-mudahan yang tadinya rizkinya sedikit Allah luaskan. Yang tadinya belum punya jodoh Allah tambah rizki jodoh kepadanya. Yang tadinya belum punya anak mudah-mudahan Allah tambah rizki anak kepadanya. Yang tadinya sudah punya 1 anak mudah-mudahan Allah tambah lagi rizki anak kepadanya. Yang tadinya punya istri 1, amin. Itu sahabat ulun Habib Hamid Paher ndak ngaminkan. Kayaknya istri beliau hadir kayaknya lah. Mungkin dalam hati mau diaminkan kedengaran ibu negara. Ndak diaminkan, takut kabul katanya. Pais pisang kulak gumbili, nukar kecambah nukar wadi. Hati sidin pusang hendak menambah bini, hendak menambah kedua nih. Cuman sama aja lawan ulun lah, sama aja. Insyaallah sama. Alhamdulillah. Fahamdan li Rabbi hassana bi Muhammadin wa ankada min julmati jahli wad dayajir. Alhamdulillahilladzi hadana bi 'abdihil mukhtari man da'ana ilaihi bil idni wa kad nadana labbaika ya man dallana wa hadana. Alhamdulillah fi hadha majma'il karim wa bi jalsatil azimah nawwarallahu qulubana wa iyyakum bi nuri mahabbatillah wa rasulih bi khidmatillah wa rasulih wal amal bi syariatillah wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babir rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimain bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Hadirin hadirat yang dimuliakan serta dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama kami sampaikan salam penghormatan, kami hadiahkan salam penghormatan kepada guru kami, guru kita bersama Syekh Abuya Imam Tirmidzi. Mudah-mudahan beliau beserta seluruh keluarga besar beliau, beserta seluruh santri-santri beliau, beserta seluruh ikhwan akhwat beliau, mudah-mudahan semuanya dalam lindungan Allah, semuanya dalam keberkahan, keafiatan, kesehatan, dan mudah-mudahan beliau senantiasa istiqamah membuat kita mengenal kepada Allah, membuat hati-hati kita berdetak dengan nama Allah, membuat kita semua, membimbing kita semua untuk tambah takwa dan lebih baik dalam amal ibadah. Amin ya rabbal alamin. Salam penghormatan juga kami khususkan kepada segenap para habaib, para syaraib, para keturunan mulia baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang di dalam darah mereka
mengalir darah mulia Sayyiduna wa Maulana Muhammad. Hadirin hadirat, ulun punya cerita. Cerita ini terjadi sekitar beberapa puluh tahun yang lalu, yang mana kami dapat cerita dari salah seorang guru di tempat kami. Beliau bernama Kiai Haji Muhammad Kasni. Beliau mendapatkan cerita ini, riwayat ini dari ayah beliau. Ayah beliau dapat daripada ayahnya, ayahnya dapat daripada ayahnya. Dan ini terjadi sekitar tahun 1960-an lewat, di sebuah tempat yang mungkin lebih kita kenal sekarang dengan daerah Batakan atau Takisung sana. Pada saat itu, pada tahun itu banyak terjadi pemberontakan atau lebih dikenal dengan gerombolan. Nah, pada saat itu, suatu malam ada sebuah rumah dimasuki perampok atau gerombolan. Masuklah perampok ke rumah tersebut. Kebetulan yang punya rumah ini apa namanya? Kalau bahasa kita itu jagawan. Kalaunya orang bilang itu tacutnya. Kalau orang bilang itu orang yang paling berani di kampung. Jadi perampok salah masuk ke rumah orang yang paling jagau. Kebetulan perampok masuk, yang punya rumah bangun. Maka terjadilah perkelahian. Yang perampok bawa barang, yang punya rumah ngambil barang. Akhirnya apa? Saling berkelahi, saling membacok, saling timpas menimpas. Kebetulan dua-duanya tangguh, kebetulan dua-duanya tahan, sampai hancur baju dua-duanya. Tidak ada yang kalah. Karena lama kelamaan berkelahi, tidak ada yang kalah. Akhirnya kata tuan rumah, stop dulu, stop, istirahat. Istirahat, minta istirahat tuan rumah. Kata tuan rumah, lapar apa enggak? Lapar, kata perampok. Ya sudah, kita makan dulu. Akhirnya mereka makan, masak, makan. Biasanya hadirin tengah malam makan, setelahnya ngantuk apa enggak? Ngantuk. Akhirnya kata tuan rumah, gimana kalau kita tidur dulu? Akur, kata perampok. Tidurlah mereka berdua, tapi perjanjian telah dibuat. Siapapun yang bangun duluan tidak boleh menghunuskan parangnya terlebih dahulu. Siapapun yang bangun duluan harus bangunkan yang satunya untuk siap berkelahi lagi. Akhirnya tidur mereka. Di tengah-tengah tidur tersebut, tuan rumah bangun dalam keadaan terkejut dan bersalawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Perampok lihat tuan rumah bangun, terkejut pula, langsung ngambil parang mau menimpas. Sudah, kata tuan rumah, sudah, selesai. Apapun yang pian mau, apapun yang engkau inginkan dari rumahku ini, dari hartaku ini, silahkan engkau bawa, aku ridho. Apa saja yang diinginkan dari rumah ini, apa saja yang terdapat di rumah ini, mau engkau ambil, aku ridho, dunia akhirat. Kata perampok tadi lah, mempertahankan, kata perampok tadi mati-matian berkelahi. Setelah bangun tidur ternyata ridho seluruhnya. Ridho dengan hartanya diambil. Ada apa, kata dia. Lalu si tuan rumah bercerita. Saya, kata si tuan rumah, ulun, kata si tuan rumah, selama hidup dari muda sampai setua ini tidak pernah berjumpa dengan Nabi dalam mimpi. Tidak pernah sekalipun mimpi baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun ini malam, kata beliau, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam datang ke mimpi ulun. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam datang dalam mimpi ulun dan berkata beliau kepada ulun, apa saja yang diinginkan oleh cucuku, ambil, berikan. Apa yang ia inginkan, ambil, berikan. Ini mohon maaf para habaib, kami tidak ingin berniat merendahkan para habaib. Jadi ternyata perampoknya dari kalangan habaib, dari kalangan syaraib. Mohon maaf, kata beliau, apa saja yang engkau inginkan, ambil. Dan di dalam mimpi beliau berjumpa dengan Nabi. Nabi mengatakan, apa yang diinginkan oleh cucuku, berikan. Makanya ulun ridho, makanya saya ridho dengan apa yang engkau ingin ambil, silahkan. Lalu kata habaibnya, kata perampoknya, mohon maaf, apakah Nabi Muhammad, apakah baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam
masih menganggap diriku bagian daripada cucunya, masih menganggap diriku cucunya walaupun aku banyak bermaksiat, walaupun aku banyak melakukan dosa, maka fulan, wahai tuan rumah, saksikanlah malam hari ini juga aku bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat, para habaib datang dengan niat yang tidak baik. Hikmahnya dia datang dengan niat yang mudarat, namun niat mudarat pun membawa manfaat. Tuan rumah tidak pernah mimpi Nabi ketemu dengan Nabi malam hari itu. Lah, si habaibnya datang dengan niat yang tidak baik, mendapatkan hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka begitu pula ketika kita berkumpul bersama mereka, yang mana niat mereka insya Allah memiliki niat yang baik, maka mudah-mudahan ini perkumpulan adalah perkumpulan yang diberkahi oleh Allah. Dengan banyak para habaib berkumpul, dengan banyaknya para dzurriyyatur Rasul hadir, sebagaimana guru kami Sayyidil Habib Umar mengatakan, bergembiralah mereka yang di dalam sanubarinya, di dalam hatinya mencintai para habaib. Kenapa? Karena kata beliau, tidaklah mereka mencintai keturunan Nabi, melainkan Allah menginginkan kebersihan hati kepada mereka. Sebagaimana Allah berfirman di dalam Al-Quran, innama yuridullah liyudhiba ankumur rijsa ahlal bait wa yutahhirakum tathira. Sebagaimana Allah mensucikan ahlul bait, maka Allah mensucikan hati-hati mereka yang mencintai ahlul bait. Mudah-mudahan Allah anugerahkan kepada kita, mudah-mudahan Allah anugerahkan di dalam sanubari kita, dan mudah-mudahan itulah yang mendekatkan kita kepada Sayyidul Wujud, Sayyiduna wa Maulana Muhammad. Ada Al-Habib Ali, Al-Habib Utsman, begitu pula Al-Habib Hamid Fakhir, dan para habaib-habaib yang lainnya. Mudah-mudahan mereka senantiasa dalam kesehatan, keafiatan, dan mudah-mudahan dalam keberkahan. Amin, Allahumma amin. Begitu pula para alim ulama, para asatidah, wabil khusus kepada seluruh panitia. Begitu pula kepada para aparatur pemerintahan. Begitu pula hadirin hadirat. Ini kalau sambutannya panjang, ini lebih 5 menit Abu ya. Jadi singkat saja lah. Takut dimarahin Abu ya, lah 5 menit cukup sambutan. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada siang hari ini, di majelis ini, kita melaksanakan sebuah ibadah yang telah diwasiatkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perkumpulan ini, majelis ini tidaklah kita adakan, tidaklah kita berkumpul di dalamnya, melainkan kita mengingat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melalui Sayyidina Mu'az bin Jabal, baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Dzikrul anbiya minal ibadah." Mengingat para anbiya itu bagian daripada ibadah, kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukankah yang kita ingat saat ini adalah perjalanan beliau? Bukankah yang kita ingat saat ini adalah peringatan daripada kejadian agung yang terjadi kepada beliau? Maka yakinilah hadirin, tidaklah kita berkumpul di tempat ini, melainkan ini semua adalah tercatat sebagai ibadah. Dan ketika itu tercatat sebagai ibadah, maka kita diajarkan oleh guru kita, apapun ibadahnya, maka ruhnya adalah zikir. Apapun perbuatan ibadahnya, amal solehnya, maka rohnya adalah zikir, mengingat kepada Allah. Jadikan ini adalah perantara kita untuk mengingat kepada Allah. Jadikan peringatan ini adalah perantara kita untuk senantiasa hati kita terhubung kepada Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya lagi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wa dzikrus shalihin kafarah. Mengingat orang soleh itu menghapuskan segala dosa. Wa dzikrus shalihin kafarah. Mengingat orang-orang soleh itu akan menghapuskan kesalahan. Alhamdulillah, ini hari juga kita memperingati daripada hauliyah guru kita Abuya Profesor Dr. Jalaluddin Al-Minangkabawi. Maka kita yakin, mengingat beliau, yang kita yakini beliau adalah orang saleh, sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengingat orang-orang saleh adalah penebus dosa.
penghapus dosa, maka tidaklah kita berkumpul dalam majelis ini, tidaklah kita hadir di majelis ini, melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala menginginkan untuk kita semua hadirin keterhapusan segala dosa. Kita yakini kita sebelum berada di sini bergelimang dosa, saat ini Allah membersihkannya. Karena sebab apa? Kita mengingat daripada orang soleh. Berbicara tentang orang soleh, pepatah mengatakan, gajah mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan gading, harimau mati meninggalkan belang. Begitu pula manusia meninggalkan jasa, sehingganya dikenang. Tidaklah beliau dikenang saat ini, tidaklah beliau dikenang pada hari ini, melainkan beliau memiliki jasa yang besar kepada kita. Sebagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah mengisyaratkan, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi yang lainnya. Di sini kita bisa paham, di sini kita mengerti, ketika seorang makhluk, seorang hamba memiliki manfaat kepada manusia yang lain, insya Allah dia akan memiliki derajat di sisi Allah. Begitu pula ketika seorang manusia, seorang umat bermanfaat kepada nabinya, maka Allah yang akan meninggikan derajatnya. Kita kenal dengan satu nama, orang yang paling mengenal dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Umar ibn al-Khattab. Sayyidina Umar ibn al-Khattab dalam riwayat disebutkan, beliau ini salah satu daripada 10 orang sahabat Nabi yang dijamin dengan surganya Allah. Padahal beliau memeluk Islam, padahal beliau beriman di tahun ke-5 atau tahun ke-6 daripada kenabian. Bukan seperti Sayyidina Abu Bakar yang pertama kali, bukan seperti Sayyidina Ali bin Abi Thalib yang pertama kali, bukan seperti Sayyidatuna Khadijah yang pertama kali, bukan seperti Sayyidina Zaid bin Harithah yang pertama kali. Sayyidina Umar ibn al-Khattab ini pada tahun ke-5 atau tahun ke-6. Namun kenapa baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan jaminan, menghabarkan kabar gembira kepadanya? Sayyidina Umar ibn al-Khattab salah satu daripada 10 orang sahabat yang dijamin dengan surganya Allah. Konon hadirin, Sayyidina Umar ini adalah orang yang masuk Islam, yang beriman kepada Nabi pada tahun ke-5 atau tahun ke-6. Tetapi ketika beliau beriman, ketika beliau adalah orang yang memeluk Islam, karena ini memang isyarat dari Nabi. Nabi sering berdoa memohon kepada Allah supaya 2 orang laki-laki ini masuk ke dalam Islam, Umar ibn al-Khattab dan Ammar bin Hisham Abu Jahal. Ternyata Sayyidina Umar lah yang dikabulkan oleh Allah. Tahu apa yang terjadi ketika Sayyidina Umar ibn al-Khattab masuk ke dalam Islam? Dia adalah orang yang pertama kali, dia adalah daripada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyatakan keislamannya secara terang-terangan. Apabila ada orang-orang Quraisy ngumpul seperti ini, Sayyidina Umar datang ke tempat mereka dan mengatakan, "Hai orang Quraisy, Umar telah Islam." Sayyidina Umar adalah seorang sahabat yang terang-terangan dengan keislamannya, yang mana karena sebab Sayyidina Umar ibn al-Khattab, banyak di antara mereka yang juga dengan terang-terangan memeluk Islam. Banyak di antaranya karena sebab Sayyidina Umar ibn al-Khattab, mereka akhirnya beriman. Tidak pernah kata orang-orang Quraisy, aku merasa sedih, merasa gundah, merasa galau, melainkan ketika Sayyidina Umar ibn al-Khattab masuk ke dalam Islam. Manfaat dia. Dia bermanfaat untuk agama. Dia bermanfaat dalam kelangsungan dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Umar ibn al-Khattab. Pernah juga kita mendengar satu nama yang begitu mulia, Sayyidatuna Khadijah al-Kubra. Ibu kita Ummul Mukminin, Sayyidatuna Khadijah al-Kubra, ibu kita Ummul Mukminin, yang mana Sayyidah Aisyah, salah seorang daripada istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, berkata, "Magirtu ala imra'atin, magirtu ala Khadijah." Radhiyallahu anha. Kata Sayyidah Aisyah, aku tidak pernah merasa cemburu kepada perempuan melebihi rasa cemburuku kepada Khadijah. Padahal dalam riwayat kita tahu
Aisyah dinikahi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam setelah beberapa tahun lamanya meninggal ibu kita Ummul Mukminin Sayyidatuna Khadijah Al-Kubra. Artinya beliau tidak pernah dalam satu ikatan bersama baginda Rasul, sedangkan baginda Rasul bersama Sayyidah Khadijah. Lalu apa yang membuat cemburu Sayyidah Aisyah? Apa yang membuat cemburu dirinya? Dia berkata, Rasulullah, Nabi kita Muhammad sering memuji Sayyidah Khadijah, sering menyebut namanya, sering mengenangnya. Bahkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau terkenang, teringat Sayyidah Khadijah, maka beliau akan mengambil seekor kambing, beliau potong dengan tangan beliau sendiri, lalu beliau bagikan sendiri kepada kerabat Sayyidah Khadijah untuk mengenang Sayyidah Khadijah. Karena saking cintanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan kata Sayyidah Aisyah, Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan melalui Sayyidina Jibril alaihi salam mengabarkan bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala mengirimkan salam kepada Sayyidah Khadijah. Bayangkan, ada wanita yang lain yang Allah mengirimkan salam kepadanya. Ada makhluk lain selain baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang Allah mengirimkan salam kepadanya. Allah memberikan salam kepada Sayyidah Khadijah. Bahkan baginda Rasul melalui Sayyidina Jibril alaihi salam diperintahkan untuk menghabarkan bahwasanya Allah telah membangunkan istana yang megah yang terbuat dari perhiasan untuk Sayyidah Khadijah. Memiliki kedudukan di sisi baginda Rasul, memiliki derajat yang mulia di sisi Allah. Ibu kita Ummul Mukminin Sayyidatuna Khadijah Al-Kubra. Yang jadi pertanyaan, kenapa beliau mendapatkan kemuliaan tersebut sehingganya istri beliau, istri baginda Rasul Sayyidah Aisyah merasa cemburu kepadanya? Konon Sayyidah Khadijah ini, hadirin, adalah perempuan yang paling kaya di kota Makkah. Konon Sayyidah Khadijah ini adalah pedagang antar negara, bukan antar kampung, bukan. Saudagar ke negeri Syam, ke negeri Yaman, antar negara beliau berdagang. Dan konon beliau ini adalah perempuan terkaya di kota Makkah, dan 2/3 kekayaan seluruh kota Makkah itu milik Sayyidatuna Khadijah Al-Kubra radhiyallahu anha. Dan semua harta tersebut, semua kekayaan tersebut, semua kekuasaan tersebut yang beliau miliki, yang beliau dapati, beliau serahkan untuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka demi Allah, hadirin, agama ini sampai kepada kita saat ini. Islam rahmatan lil alamin, keindahan Islam, keindahan akhlak Islam, semuanya pun memiliki andil di dalamnya daripada Sayyidatuna Khadijah Al-Kubra. Khairun nas anfa'uhum linnas. Beliau bukan cuma bermanfaat untuk manusia yang lain, tetapi bermanfaat untuk agama Allah dan Rasulullah. Demi Allah, di akhir hayatnya ibu kita Ummul Mukminin mengadu kepada baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini perempuan paling kaya, perempuan paling dihormati bangsawan. Di akhir hayat dia berkata kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, maafkan diriku, maafkan istrimu ini kalaulah tidak sempurna menjadi seorang istri. Maafkan diriku ini ya Rasulullah kalau tidak sempurna dalam melayanimu ya Rasulullah. Apa jawab Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Baginda Rasul menjawab bahwasanya apa yang dikerjakan Sayyidatuna Khadijah Al-Kubra adalah lebih daripada cukup. Beliau mengerjakan, beliau memenuhi, beliau mengisi hati Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau adalah perempuan yang ketika Nabi gelisah, beliau yang menenangkan. Beliau adalah orang yang membenarkan ketika banyak yang mendustakan. Sayyidatuna Khadijah Al-Kubra. Bahkan ketika tidak ada yang membantu beliau dengan dalam dakwah, tidak ada yang mengeluarkan dalam dakwah untuk harta, Sayyidatuna Khadijah Al-Kubra memberikan semuanya. Sayyidatuna Khadijah Al-Kubra menghabiskan seluruh hartanya. Bahkan di akhir hayat, hadirin, Sayyidatuna Khadijah Al-Kubra memanggil kepada putri tercinta mereka, Fatimah Az-Zahra, ibu kita Ummul Mukminin, ibu kita Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra. Beliau memanggil kepada putri tercinta beliau, wahai Fatimah, mintakan selendang ayahmu wahai Fatimah.
Engkau pintakan selendang surban ayahmu yang sering ia pakai ketika menerima wahyu dari Allah. Aku ingin dengan selendang tersebut aku dikafani, karena beliau merasa takut dengan azab kubur. Seorang yang dikirimi salam oleh Allah merasa takut akan azab kubur. Seseorang yang membantu baginda Rasulullah merasa takut dengan azab kubur. Kata beliau, mintakan wahai Fatimah selendang ayahmu, sehingganya aku nanti dikubur dengan kapan tersebut. Dalam riwayat yang lain, karena tidak ada pakaian yang lain yang beliau miliki. Dalam riwayat yang lain, karena tidak ada pakaian yang beliau miliki, bahkan kain kafan pun beliau tidak punya. Di akhir hayat beliau cuma memiliki satu potong pakaian, yang mana pakaian tersebut hadirin banyak memiliki tambalan. Ibu kita Ummul Mukminin Sayyidatuna Khadijah Al-Kubra, perempuan yang paling kaya, perempuan yang paling berwibawa, wanita yang membantu Nabi sallallahu alaihi wasallam, ia habiskan seluruh hartanya. Bahkan dia cuma menyisakan satu potong pakaian yang melekat pada dirinya, dan itu pun penuh tambalan. Inilah orang yang berjuang di jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pantas apa tidak dia mendapatkan salam dari Allah? Pantas apa tidak dia mendapatkan kabar gembira? Allah telah membangunkan istana untuknya. Ibu kita Ummul Mukminin Sayyidatuna Khadijah Al-Kubra. Juga kita pernah mendengar satu nama, Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Konon diriwayatkan ada seorang ulama Maroko berziarah ke kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seorang wali min auliyaillah. Dia datang ke kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka seketika itu dia berjumpa dengan Nabi secara nyata. Bukan lewat mimpi, maka dalam perjumpaan tersebut beliau bercerita. Beliau bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, pada zaman ini, pada saat ini, pada saat tersebut beliau bertanya, ya Rasulullah, pada zaman ini, pada saat ini, siapakah manusia, siapakah umat yang paling engkau cintai ya Rasulullah?" Nabi SAW menjawab, Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi di Seun, Hadramut sana. Apa yang dikerjakan Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi? Bukankah banyak di antara kita, khususnya di Indonesia, yang mengambil manfaat daripada karangan beliau? Yang mana karangan tersebut beliau karang di akhir hayat beliau, yang mendektikan anak beliau, yang kita kenal sekarang dengan Maulid Al-Habsyi, yang kita kenal sekarang dengan Maulid Simtud Durar. Manfaatnya luar biasa. Banyak di antara kita yang tadinya tidak mengenal Nabi, mengenal kepada Nabi. Yang tadinya tidak menyanjung Nabi, dengan berkat itu Maulid kita mengenal, menyanjung kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Khairun nas anfa'uhum linnas. Maka begitu pula guru kita. Beliau adalah orang yang bermanfaat bagi kita semua. Orang yang bermanfaat bagi setiap murid-muridnya. Ikhwan akhwat, membuat hati-hati mereka berdetak dengan asma Allah. Berapa banyak hati-hati yang tadinya lalai, sehingganya karena berkat beliau hati mereka berdetak dengan asma Allah. Hati mereka berbunyi dengan nama Allah. Hati mereka berdetak beriringan dengan asma Allah. Bahkan berapa banyak detakan jantung mereka kalah banyak daripada zikir mereka. Alhamdulillah. Kita punya cerita. Jadi ada seorang kiai. Dia punya piaraan burung beo. Piaraannya burung beo, atau bahasa kitanya burung tiung, burung tiung. Bisa ngomong, bisa bicara, tergantung pemiliknya. Kalau pemiliknya ahlul khair, kalamnya kalam yang baik, perkataannya baik, burungnya juga baik. Tapi kalaunya sudah syar, perkataannya tidak baik, maka lihat burungnya tadi. Makanya di dalam Islam kan dikatakan, kata Nabi, kalau mau lihat seseorang itu lihat teman duduknya. Kalau mau mengetahui agama seseorang itu lihat temannya. Bahkan dalam peliharaan saja seperti itu. Kebetulan ada kiai punya burung beo. Karena kiai naruh burung beonya di dekat majelisnya majelis zikir. Akhirnya apa? Yang didengar burung beo adalah zikir. La ilaha illallah, Allah Allah. La ilaha illallah, Allah Allah. Tidak ada yang lain.
Tiap hari itu burung bunyinya seperti itu. Tidak ada lagi bunyi ngek-ngek-ngek, itu tidak ada. Cuman ada la ilaha illallah Allah Allah, la ilaha illallah Allah Allah. Tiap hari seperti itu. Semua orang senang dengan burung beo tersebut. Suatu hari itu burung sangkarnya kebuka. Ketika sangkar kebuka, kucing masuk, kucing garong. Nah, kucing masuk. Kebetulan kucingnya lapar. Lihat burung beo, diterkamlah burung beo tersebut. Kebetulan kiainya lihat langsung gimana burung beonya diterkam sama kucing. Gimana burung beonya lehernya berada di mulut kucing. Gimana burung beonya sakaratul maut. Lihat kiainya, burung beonya mati. Menangis kiai. Kiai menangis. Yang punya burung beo, kiai nangis. Murid-murid semua bingung. Murid-murid semua bingung. Kiai, kalau pian mau, jangankan 1 beo, 10 beo kita carikan lagi. Kita ganti. Kata beliau, bukan masalah burung beonya, bukan. Kata beliau, kalian tahu burung beo itu tiap hari apa yang diucapkan? La ilaha illallah Allah Allah. La ilaha illallah Allah Allah. La ilaha illallah Allah. La ilaha illallah Allah. La ilaha illallah Allah. Tidak ada yang lain. Tetapi ketika kucing menerkamnya, ketika sakaratul maut, itu tidak terdengar. Yang terdengar, kata beliau, yang aku lihat, yang aku dengar, cuman bunyi ngek-ngek aja. Yang aku takutkan, kata beliau, burung beo itu cuma 2 kalimat yang tahu. Tidak ada kalimat yang lain. Tidak ada kalimat yang lain yang menghiasi suaranya. Tidak ada. Cuman la ilaha illallah Allah Allah. Namun ketika sakaratul maut, kata beliau, dia lupa karena saking sakitnya sakaratul maut. Aku takut, kata beliau. Aku pun begitu pula. Banyak zikir yang aku lalaikan. Hati ini kadang lalai. Lisan ini kadang kosong daripada zikir. Bagaimana ketika aku sakaratul maut? Bagaimana ketika aku menghadapi kematian? Apakah kalimat la ilaha illallah ataupun Allah Allah berdetak dalam hatiku, berbunyi dalam lisanku, ataupun rintihan kesakitan? Ini yang membuatku takut, kata kiai. Karena seseorang itu, hadirin, biasanya ia meninggal dunia dengan apa yang sering dia perbuat. Pian tanya guru-guru kita, apakah mereka takut mati? Insya Allah mereka tidak ada yang takut mati. Yang mereka takutkan, mereka tidak meninggal dengan mereka sukai. Mereka yang takutkan adalah mereka meninggal dunia dalam keadaan tidak mengucap la ilaha illallah. Tidak berbunyi hatinya Allah Allah. Hatinya tidak berdedak dengan nama Allah. Itu yang mereka takutkan. Mereka tidak bersama, tidak saat melakukan yang mereka sukai. Ulun punya cerita. Kami punya guru Sayyidil Habib Haidarah bin Muhsin Al-Hindwan. Beliau bersahabat dekat dengan Abuya. Beliau sama-sama berjuang di dalam dakwah. Beliau sana kemari sering berdakwah. Alaihi rahmatullah. Guru kami Sayyidil Habib Haidarah pernah bercerita. Ketika beliau merasa sumpek, merasa bosan dalam kegiatan dakwah, beliau bercerita pengen rasanya beliau tidak lagi keluar daripada pondok. Beliau pengen tidak lagi berada di pelosok-pelosok mengajarkan orang, melainkan hanya fokus untuk mengajar dan mendidik di dalam pondok. Akhirnya keinginan tersebut menjadi kuat dan beliau utarakan keinginan tersebut. Beliau ingin utarakan kepada gurunya Sayyidil Habib Umar. Beliau berangkat ke kota Tarim untuk berjumpa dengan Sayyidil Habib Umar, mengatakan keinginan beliau. Menginginkan keinginan beliau supaya beliau tidak lagi dakwah keluar, cuman fokus dakwah di dalam pondok. Beliau sampai kepada Sayyidil Habib Umar ke kota Tarim dan waktu itu waktu subuh. Beliau ikut rohah subuh, habis sholat subuh Sayyidil Habib Umar biasanya mengadakan rohah. Beliau hadir di sana, duduk di sana, dan yang dibahas oleh Sayyidil Habib Umar dari awal sampai akhir, dari pembukaan sampai selesai, Sayyidil Habib Umar berbicara tentang dakwah. Dan ketika salaman, kata Sayyidil Habib Haidarah, Habib Umar seakan-akan tidak lihat sama beliau, pura-pura tidak lihat, tidak mau melihat beliau. Setelah selesai rohah tersebut, beliau dipanggil melalui khadam Sayyidil Habib Umar. Ya Haidar, engkau dipanggil Sayyidil Habib Umar untuk putur atau untuk sarapan bersama Sayyidil Habib.
Akhirnya guru kami Sayyidil Habib Haidarah makan bersama dengan Sayyidil Habib Umar. Ketika beliau bertamu, ketika beliau berjumpa, apa yang pertama kali dikatakan oleh Sayyidil Habib Umar? Ya Haidar, engkau tahu rohah yang aku adakan tadi subuh? Kajian yang tadi subuh aku adakan berbicara masalah tauhid, seluruhnya untuk dirimu. Seluruhnya berbicara dakwah, aku khususkan untuk dirimu. Itulah yang membuat Sayyidil Habib Haidarah mengurungkan niatnya daripada keluar untuk berdakwah. Dan gaddarallah, Allah Subhanahu wa taala menetapkan kepada beliau. Beliau dimatikan, meninggal dunia dalam keadaan berdakwah. Inilah mereka cintai keadaannya, maka Allah jadikan keadaan tersebut menghiasi kehidupannya. Sayyidil Habib Haidarah bin Muhsin Al-Hindwan meninggal di kota Pontianak dalam keadaan beliau sedang berdakwah. Kata Sayyidil Habib Umar memberikan sambutan, memberikan pujiannya. Murid kami, salah satu dari kami, Haidarah bin Muhsin Al-Hindwan, orang yang telah keluar di berdakwah kepada Nabi. Orang yang menuntut ilmu, mereka adalah orang yang mati dalam keadaan mulia. Mereka yang keluar dari rumahnya untuk menuntut ilmu lalu meninggal dunia, mereka meninggal dunia dalam keadaan mulia. Lalu bagaimana dengan salah seorang dari kami, Haidar bin Muhsin Al-Hindwan? Kata beliau, beliau keluar untuk menyebarkan ilmu. Beliau keluar dari rumahnya untuk menyampaikan dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka begitu pula kami lihat daripada Abuya. Kami lihat daripada guru kami, beliau adalah orang yang gemar dalam berdakwah, orang yang gemar dalam mengajak, dalam mengenal kepada Allah. Kami sering mendengar beliau sakit, namun tidak mengurangi rasa semangat beliau dalam berdakwah. Inilah yang mereka cintai, karena mereka tahu jalan bersama jalan Nabi Muhammad, jalan bermanfaat dalam dakwah Nabi Muhammad, jalan yang mengembangkan barisan dakwah Nabi Muhammad, itu adalah jalan yang paling mulia dalam agama ini. Mereka yang memiliki keinginan dalam dakwah, maka kerjakan. Karena Nabi SAW telah mengingatkan kepada kita semua. Balighu anni walau ayah, sampaikan dariku walau cuma satu ayat. Ada satu kebaikan yang kita ketahui, sampaikan. Karena itu dari Nabi SAW. Kita mengetahui suatu kebaikan, maka kerjakan. Itu adalah dari Nabi SAW. Mereka yang berjalan di jalan ini, berapa banyak kita kenal nama-nama yang berjalan di jalan dakwah ini adalah nama-nama mulia, adalah nama-nama yang Allah tinggikan derajatnya. Kenapa? Karena mereka berjalan di jalan dakwah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Umar ibn al-Khattab, ibu kita Ummul Mukminin Sayyidatuna Khadijah al-Kubra, Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Begitu pula guru kita Profesor Dr. Abuya Jalaluddin Al-Minangkabawi, termasuk orang-orang yang menjadikan dirinya, menjadikan bagian apa yang Allah titipkan kepadanya untuk sarana dalam berdakwah kepada jalan Nabi SAW. Makanya sering kita dengar daripada guru kami Al-Habib Umar bin Muhammad bin Hafid bin Syekh Abu Bakar bin Salim, kata beliau, gunakan apa yang kalian miliki daripada harta, apa yang kalian miliki daripada usaha, apa yang kalian miliki daripada pangkat lain sebagainya, seluruhnya untuk dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka apa yang kalian keluarkan ketika kalian mengetahui betapa berharganya dagangan dakwah ini, ketika kita mengetahui betapa berharganya dagangan dakwah Nabi ini, maka tidak ada yang besar di dalam pengorbanan. Tidak ada rasa pengorbanan yang besar, karena setiap yang kita keluarkan untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah kenikmatan yang tiada taranya, adalah kesungguhan yang betul-betul kecintaan mahabbah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka pantaslah nanti ketika mereka berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalaunya kita pun sibuk dengan dakwah, kita gunakan dalam dakwah, maka pantaslah mungkin kita berharap Nabi tersenyum kepada kita. Baginda Rasul Muhammad tersenyum kepada kita, memanggil dengan wajah lembutnya, dengan suara lembutnya, memanggil nama-nama kita dan orang tua kita, karena kita berjalan di jalan beliau. Inilah yang kita harapkan, hadirin. Inilah yang kita inginkan, berada dalam barisan mereka, bermanfaat untuk umat, bermanfaat untuk dakwah Nabi. Karena Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau tidak ridha satupun daripada umatnya berada di nerakanya Allah. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau tidak ridha satu daripada umatnya berada di nerakanya Allah. Dalam riwayat dikatakan bahwasanya ketika ada orang Yahudi meninggal dunia, Nabi berdiri. Kata para sahabat, ya Rasulullah, itu Yahudi. Kata beliau, aku berdiri karena aku bersedih. Satu ruh
telah lepas daripada genggamanku. Satu ruh karena lepas daripada keimanan. Makanya dikatakan oleh Nabi SAW, kullu ummati yadkhulunal jannah. Setiap umatku adalah orang-orang yang berhak atas surganya Allah. Setiap umatku adalah orang yang berhak atas surganya Allah. Illa man aba, kecuali orang yang enggan. Para sahabat bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, ada orang yang tidak mau masuk surga, ada orang yang enggan dimasukkan ke dalam surga, ada orang yang tidak mau digiring ke dalam surga. Man ata'ani dakhalal jannah. Orang yang taat kepadaku adalah mereka yang berhak masuk ke dalam surga. Siapa yang taat kepada Nabi adalah orang-orang yang berada di jalan Nabi. Orang-orang yang sholat serupa dengan sholat Nabi. Mereka beramal dengan amal Nabi SAW. Dan mereka adalah orang-orang yang menghabiskan waktunya untuk lebih mengenal Nabi dan menjadikan dirinya mengikuti jalan Nabi. Wa man asani faqad abah. Sedangkan mereka yang berpaling, mereka yang bermaksiat, merekalah orang-orang yang enggan dimasukkan ke dalam surga. Jadi kita paham hadirin, Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memiliki cita-cita, memiliki keinginan, memiliki harapan yang besar. Harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Keinginan Nabi kita Muhammad hadirin, keinginan baginda Rasul Muhammad hadirin adalah keinginan beliau setiap daripada kita, setiap daripada umat, setiap daripada pecintanya, setiap daripada kita semua tidak berada di nerakanya Allah. Inilah keinginan terbesar Nabi kita Muhammad. Setiap dari kita tidak berada dalam murkanya Allah. Setiap dari kita, wanita, laki-laki, tua, muda, semuanya berada di surganya Allah. Nabi tidak ingin satupun umatnya, satupun daripada umatnya Nabi tidak ridho berada di nerakanya Allah. Cita-cita terbesar Nabi, keinginan terbesar Nabi kita Muhammad adalah mereka kita semua berada di surganya Allah. Mari bantu dakwah Nabi kita, mari bantu keinginan Nabi kita, mari kita wujudkan cita-cita Nabi kita. Bagaimana caranya? Kita berada di jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita berada dalam dakwah Nabi, kita berada dalam syariat Nabi, kita berada dalam ilmu Nabi, sehingganya tidak ada satupun di antara kita yang berada di nerakanya Allah. Kita mengabulkan cita-cita Nabi, kita mengabulkan keinginan terbesar Nabi, yaitu tidak ada satupun umatnya yang berada di nerakanya Allah subhanahu wa ta'ala. Maka pantaslah mereka yang menyambung dakwah Nabi, mereka yang membawa risalah Nabi, membawa keilmuan Nabi, yang berdakwah di jalan Nabi memiliki derajat. Kenapa? Karena mereka adalah orang-orang penyambung dakwah Nabi. Mereka yang berjuang untuk umat Nabi supaya mereka tidak berada di nerakanya Allah. Dan Allah berfirman, ku ampusakum wa ahlikum nar. Jaga diri kalian. Setidaknya kita jaga diri kita. Setidaknya jangan biarkan diri kita berada di nerakanya Allah. Kenapa? Itulah keinginan Nabi kita Muhammad. Itulah cita-cita baginda Rasulullah. Dan begitu pula keluarga kita jangan sampai berada di nerakanya Allah. Karena itu keinginan baginda Rasul Muhammad. Bukankah kita tahu siapa yang paling mengenal Nabi? Merekalah yang paling cinta kepada Nabi. Siapa yang paling memahami Nabi? Merekalah yang paling sempurna mengikuti Nabi. Dan kita tahu satu hal daripada keinginan Nabi Muhammad, daripada cita-cita baginda Rasul Muhammad adalah setiap dari kita tidak berada di nerakanya Allah. Mudah-mudahan dengan berkat perkumpulan ini hadirin, dengan berkat majelis ini hadirin, kita semua hadir karena sebab kecintaan kita kepada baginda Rasul. Kita cinta kepada orang-orang soleh, kita cinta kepada para habaib. Mudah-mudahan tidaklah kita berkumpul di dalam majelis ini, tidaklah kita hadir dalam perkumpulan ini, melainkan Allah memandang kepada kita semua, melainkan hati-hati kita berada dalam pandangan Allah, melainkan hati-hati kita senantiasa merasa disaksikan oleh Allah. Kita menjadi orang-orang yang lebih baik lagi hadirin. Mudah-mudahan dengan perkumpulan ini Allah semayamkan di dalam sanubari kita hidayahnya. Allah semayamkan di dalam sanubari kita pertolongannya, sehingganya tergugahlah hati kita, sehingganya tumbuhlah semangat di dalam diri kita
untuk menyampaikan dakwah Nabi, untuk menyampaikan kebaikan dari Nabi, untuk menyampaikan cita-cita Nabi, untuk berada dalam surganya Allah, tidak membiarkan daripada golongan kita, dari keluarga kita, bahkan diri kita, sehingganya berada di dalam nerakanya Allah. Karena itulah keinginan Nabi Muhammad. Ya Allah ya Rabb, dalam perkumpulan ini kami memohon melalui majlis yang mulia ini, di masjid yang penuh kemuliaan ini, mengingat daripada orang-orang mulia, daripada Nabi-Mu yang paling mulia. Wahai Zat yang maha mulia, muliakan kami semua yang hadir di sini ya Allah. Hadirkan hati kami ya Allah, hadirkan jiwa kami ya Allah. Jadikan kami yang hadir di sini ya Allah. Muliakan kami semua ya Allah dengan ampunan-Mu ya Allah. Jangan biarkan kami pulang dari tempat ini ya Allah, melainkan Engkau memberikan ampunan-Mu ya Allah. Kami meminta dengan harapan, kami meminta dengan sangat berharap, dengan atas nama Nabi-Mu, dengan kemuliaan baginda Nabi Rasulullah SAW. Kabulkan doa kami ya Allah, kabulkan permintaan kami ya Allah, kabulkan permohonan kami ya Allah. Jangan biarkan kami bergelimang dengan dosa ini ya Allah. Jangan biarkan kami terpuruk dalam kemaksiatan ya Allah. Pantaskan kami ya Allah berada dalam cita-cita Nabi-Mu ya Allah. Dengan ubahnya hati kami, dengan Engkau balikkan hati kami, sehingganya kami memiliki semangat di dalam kebaikan, sehingganya kami memiliki semangat dalam ketakwaan, sehingganya kami memiliki semangat dalam ibadah ya Allah. Ya Allah, ya Allah, kami memohon melalui nama Nabi-Mu yang paling mulia ya Allah. Kami memohon karena ini perkumpulan yang paling mulia ya Allah, di saat yang paling mulia ya Allah. Wahai Zat yang maha mulia, pandang kami semua ya Allah, pandang kami semua ya Allah, pandang hati kami ya Allah, pandang keinginan kami ya Allah, pandang harapan kami ya Allah. Kami berharap diri kami, keluarga kami berada dalam dakwah Nabi Muhammad. Diri kami, keluarga kami berada dalam rahmat bersama Nabi Muhammad. Jadikan Engkau hiasi diri kami dengan hiasan Nabi Muhammad. Jadikan Engkau hiasi keluarga kami dengan hiasan keindahan Nabi Muhammad. Ya Allah ya Rabb, jangan Engkau lupakan pula kedua orang tua kami ya Allah. Jangan Engkau lupakan pula kedua orang tua kami ya Allah. Hapuskan pula dosa mereka, maafkan kesalahan mereka, hapuskan kemaksiatan mereka ya Allah. Pantaskan pula mereka berkumpul bersama Nabi Muhammad. Pantaskan kami, kedua orang tua kami berkumpul bersama Nabi Muhammad, berjalan di jalan dakwah Nabi Muhammad, berjalan di jalan keindahan Nabi Muhammad ya Allah. Haramkan jasad kedua orang tua kami dan neraka-Mu ya Allah. Haramkan jasad mereka daripada siksa kubur-Mu ya Allah. Ampuni dosa kami, kedua orang tua kami ya Allah. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini adalah orang-orang yang diberikan kesempatan berbakti oleh Allah. Mudah-mudahan kita semua yang berkumpul di sini adalah orang-orang yang membalas kebaikan orang tuanya. Mudah-mudahan kita yang berkumpul di sini adalah orang-orang yang membalas perjuangan kedua orang tuanya. Mudah-mudahan Allah berikan kesempatan tersebut. Mudah-mudahan Allah mudahkan melaksanakan kesempatan tersebut, sehingganya kita bisa membalas kebaikan mereka, sehingganya kita bisa membalas perjuangan mereka. Dan mudah-mudahan munajat ini pun terhitung begitu pula. Kita bermunajat atas nama mereka, mudah-mudahan mereka diampuni oleh Allah, mudah-mudahan mereka dihapuskan dosanya oleh Allah, mudah-mudahan mereka ditinggikan derajatnya oleh Allah. Dan bagi mereka yang orang tuanya telah berkalang dengan tanah, bagi mereka yang orang tuanya telah berada di alam barzah, bagi orang tuanya yang telah dipanggil oleh Allah, ingin rasanya berbakti namun mereka telah dipanggil oleh Allah. Ingin kita membalasnya namun mereka telah berkalang dengan tanah. Ingin kita berbuat baik namun mereka telah di sisi Allah. Ya Allah, jadikan munajat ini adalah bentuk berbaktinya kami yang tidak bisa berbakti ya Allah. Jadikan munajat ini, doa ini, harapan ini adalah bentuk kami berbakti yang belum sempat berbakti kepada kedua orang tua kami ya Allah. Engkau sampaikan ini semua ke kubur mereka.
Engkau sampaikan munajat ini ke barzah mereka berada. Engkau sampaikan ini ke sisi-sisi mereka. Jadikan kubur mereka penuh kenikmatan ya Allah. Jadikan kubur mereka dalam keadaan ketenangan. Jadikan kubur-kubur mereka Engkau jauhkan daripada azab kubur. Ampuni mereka, sayangi mereka, kasihi mereka. Balaskan pengorbanan mereka untuk kami ya Allah. Balaskan perjuangan mereka untuk kami ya Allah. Balaskan kasih sayang mereka untuk kami ya Allah. Sehingganya mereka tidak menjadi kuburan yang sempit. Tidaklah kuburan mereka kuburan yang Engkau sempitkan. Tidaklah kubur mereka ya Allah kuburan yang Engkau gelapkan. Amankan mereka daripada kegelapan kubur ya Allah. Amankan mereka daripada kesempitan kubur ya Allah. Dan amankan mereka daripada siksaan kubur. Amankan mereka daripada azab kubur. Dengan berkat Nabi Muhammad, dengan berkat orang-orang saleh dalam perkumpulan yang mulia. Ya Allah, wahai Zat yang maha mulia, sampaikan munajat kami kepada mereka. Sehingganya kubur mereka menjadi lapang. Sehingganya kubur mereka dalam keadaan tenang. Sehingganya kubur mereka penuh kenikmatan. Sehingganya kubur mereka dalam keberkahan. Sehingganya nanti kelak di padang mahsyar mereka bersama kami di bawah naungan arasy-Mu ya Allah, di mana tidak ada naungan kecuali naungan-Mu ya Allah. Dan kami mendapatkan bersama Nabi Muhammad, kami bersama baginda Rasul Muhammad. Karena di dunia kami berusaha untuk bersama Nabi Muhammad. Karena di dunia kami berusaha untuk bersama Nabi Muhammad, maka mudahkan usaha kami untuk bersama Nabi Muhammad di padang mahsyar, di mana tidak ada naungan kecuali naungan-Mu ya Allah. Mudahkan kami ketika pertimbangan amal, karena kami bersama Nabi Muhammad. Mudahkan kami ketika melewati titian, karena kami bersama Nabi Muhammad. Dan mudahkan kami meminum daripada air telaga Al-Kautsar langsung daripada tangan mulia Sayyidina Muhammad. Dan mudahkan kami melangkah untuk memasuki surga-Mu yang paling indah, untuk memasuki surga-Mu yang paling indah bersama Nabi kami Muhammad. Pantaskan kami semua bersamanya ya Allah. Pantaskan kami semua bersama beliau ya Allah. Jangan Engkau jauhkan kami di dunia ini dari beliau, dan jangan Engkau jauhkan kami dari beliau di akhirat nanti ya Allah. Jangan Engkau jadikan kami jauh di dunia, maka dekatkan diri kami bersama Nabi Muhammad. Jadikan kami orang-orang yang dekat bersama baginda Rasul ya Allah. Dan jadikan kami di akhir hayat mengucap la ilaha illallah. Di akhir hayat kami seperti guru-guru kami yang mereka gemar berzikir, menyebut nama Allah. Jadikan kalimat tersebut pun menghiasi akhir perkataan kami. Jadikan kalimat tersebut adalah hiasan daripada kalimat terakhir kami, la ilaha illallah. Jadikan kalimat tauhid menghiasi kami, la ilaha illallah. Dan kami sangat berharap yang mentalkin tersebut adalah Nabi kami Muhammad. Yang mentalkin tersebut adalah Nabi kami Muhammad. Yang mentalkin kalimat tersebut adalah Nabi kami Muhammad. Dan ketika kami berada di alam barzah, yang menyambutnya adalah Nabi Muhammad. Ya Allah, jadikan kami semua adalah orang-orang yang mati dalam keadaan husnul khatimah, mati dalam keadaan iman, mati dalam keadaan Islam, mati dalam keadaan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Setelah umur yang panjang, dalam keadaan badan yang sehat walafiat, dimudahkan segala urusan dan usaha, diluaskan segala rizki, dan dijadikan keluarga kita adalah keluarga yang berkah, soleh dan solehah. Dan mudah-mudahan segala doa munajat kita adalah doa dan munajat yang diijabah. Ya akramal akramin, ya arhamar rahimin, ya mujibas sa'ilin, walhamdulillahi rabbil alamin. Kami memohon maaf wabil khusus kepada guru kami Abuya dan para asatidah, begitu pula wabil khusus kepada para habaib dengan apa yang kami sampaikan, dengan apa yang kami utarakan. Mudah-mudahan ini bermanfaat kepada diri kami pribadi dan kepada pian sekalian. Wabillahi taufiq wal hidayah war ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.